Hello, alle zusammen. Wie geht es Ihnen? Hoffentlich in guten Zustand. Loh, kok bahasanya beda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah guys, kali ini saya akan membahas tentang kisah Nabi Ayub alaihissalam guys. Nabi Ayub ini dikenal karena kepribadiannya yang sangat sabar. Nabi Ayub alaihissalam adalah putra Is bin Ishak bin Ibrahim. Is merupakan peternak kaya di wilayah Syam. Ketika ayahnya wafat, seluruh kekayaan ayahnya menjadi milik Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub memiliki 3 orang istri, dan salah satunya bernama Siti Rahma, putri dari Afrayim, putra dari Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Ayub diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah kepada penduduk Hauran dan Tih di wilayah tempat kelahirannya. Nabi Ayub dikenal sebagai orang yang pandai dan sopan, bijaksana, dermawan, dan suka menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongannya. Selain itu, beliau juga banyak membangun sarana peristirahatan dan ibadah untuk para musafir. Nabi Ayub alaihissalam dikenal memiliki kepribadian yang menawan, pandai bersyukur, dan senantiasa menghiasi lisannya dengan berzikir. Ia tidak pernah meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal tersebut membuat iblis iri. Iblis ingin menggoda Nabi Ayub alaihissalam agar terjerumus dalam dosa. Iblis segera menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meminta izin untuk menguji kesabaran dan ketaatan Nabi Ayub alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengabulkan permintaan iblis. Lalu iblis mulai membuat rencana untuk menjatuhkan Nabi Ayub. Iblis dan kelompoknya mulai melakukan aksinya, dan dalam waktu singkat, semua hewan ternaknya mati diterpa penyakit yang aneh. Rumahnya tiba-tiba sudah hangus terbakar. Nabi Ayub akhirnya tidak bisa lagi membayar gaji kepada para pegawainya. Ia terpaksa tidak mempekerjakan mereka lagi. Nabi Ayub dan keluarganya benar-benar menjadi miskin, dan saat Nabi Ayub sedang sholat, datanglah iblis untuk menghasutnya. Dan iblis pun berkata, "Hai Ayub, sesungguhnya Allah telah menghanguskan kekayaanmu hingga kamu miskin. Buat apa kamu beribadah jika kamu miskin?" Lalu Nabi Ayub pun berkata, "Sesungguhnya apa yang aku miliki adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Allah hendak mengambilnya, aku tetap bersyukur. Bukankah aku telah lama diberi nikmat oleh Allah?" Kemudian Nabi Ayub dan keluarganya tetap menjalankan ibadah kepada Allah. Iblis dan kelompoknya kembali menyusun rencana untuk kembali menggoyahkan iman yang dimiliki Nabi Ayub dan keluarganya. Ketika anak-anaknya Nabi Ayub sedang berkumpul di salah satu rumahnya dan membunuh semua anak-anak Nabi Ayub dan istrinya sangat bersedih. Kemudian iblis mendatangi lagi Nabi Ayub dan berkata, "Hai Ayub, Allah telah mengambil anak-anakmu. Untuk apa lagi kamu beribadah kepadanya?" Dan Nabi Ayub pun menjawab, "Sesungguhnya anak-anakku adalah milik Allah. Jika Allah menghendaki mereka, itu adalah haknya. Aku tetap bersabar dan bersyukur kepadanya." Iblis pun semakin kesal mendengar jawabannya, namun belum putus asa untuk menggoda Nabi Ayub alaihissalam dan istrinya. Suatu hari Nabi Ayub sedang beribadah. Iblis meniup hidung dan mulut Nabi Ayub yang menyebabkan menderita penyakit kulit. Penyakit tersebut menggerogoti tubuh Nabi Ayub. Tubuhnya dipenuhi bintik darah, nanah, dan banyak ulat. Semakin hari penyakit Nabi Ayub semakin parah.
Nabi Ayub akhirnya hanya bisa berbaring dan melaksanakan kegiatannya di tempat tidur. Semua kebutuhannya dipenuhi oleh istrinya yang setia. Pada awalnya, masyarakat bersimpati mendengar cerita Nabi Ayub alaihissalam. Namun, karena penyakit Nabi Ayub semakin parah, mereka mulai menjauh dan mengucilkannya. Hanya istrinya, yaitu Siti Rahmah, yang setia dan senantiasa mendampingi Nabi Ayub dalam suka maupun duka. Pada suatu hari, para wanita pun datang dengan penuh kemarahan. Mereka meminta Nabi Ayub dan istrinya meninggalkan lingkungannya. Mereka khawatir penyakit yang diderita Nabi Ayub akan menular. Dengan sedih, sang istri memopoh Nabi Ayub untuk meninggalkan tempat itu. Hari demi hari, penyakit Nabi Ayub semakin parah. Siti Rahmah istrinya tidak tahan melihat penyakit sang suami semakin parah. Ia pun akhirnya berkata, "Wahai suamiku, kenapa engkau tidak berdoa kepada Allah untuk kesembuhanmu? Aku tidak tega melihatmu dalam keadaan yang seperti ini." Lalu Nabi Ayub menolak sambil berkata, "Wahai istriku, aku malu kepada Allah untuk meminta kesembuhan, sedangkan Allah telah melimpahkan kesehatan yang lebih lama daripada penyakitku ini." Nabi Ayub pun tetap beribadah walaupun dalam keadaan sakit parah. Sang iblis membujuk istri Nabi Ayub untuk keluar untuk memenuhi kebutuhan sang suami. Ketika memanggil istrinya, Nabi Ayub tidak mendengar jawaban istrinya tersebut. Beberapa kali dia coba memanggilnya, namun istrinya tidak ada di rumah. Nabi pun berpikir bahwa istrinya telah meninggalkannya. Kemudian Nabi Ayub berdoa kepada Allah untuk memohon kesembuhannya. Allah pun mengabulkan doanya dan berfirman, "Hantamkanlah kakimu ke tanah." Kemudian Nabi Ayub menghantamkan kakinya ke tanah. Lalu keluarlah air yang sangat segar. Nabi Ayub kemudian mandi dan meminum air tersebut. Tidak lama kemudian, Nabi Ayub merasa sehat kembali. Penyakit kulit yang dideritanya sembuh, bahkan wajahnya semakin tampan dan gagah. Beberapa saat kemudian, istrinya pun datang, dan istrinya sangat bingung melihat orang asing di rumahnya. Dan istrinya bertanya, "Siapa kamu? Di mana suamiku?" Nabi Ayub pun menjawab, "Akulah suamimu. Allah telah menyembuhkan penyakitku." Siti Rahmah tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Akan tetapi dia senang dengan keadaan suaminya yang sekarang. Kemudian Allah mengembalikan semua hartanya dan Allah memberikan anak pada Nabi Ayub, sejumlah anak yang pernah tertimpa musibah dahulu, guys. Nabi Ayub pun dan istrinya bersyukur karena dapat melalui ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, guys. Oke guys, selesai sudah videonya, guys. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kalian. Dan jika ada salah kata, saya sangat minta maaf. Dan akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe-nya guys, komen ya guys ya. Auf Wiedersehen.